Selama ini, Indonesia telah menapaki berbagai fase sejarah, mulai dari masa kolonialisme, era kemerdekaan, pembangunan hingga reformasi. Nah, seiring perkembangan zaman ini pula, pandangan akan kebangsaan bernegara terus berevolusi. Jika pada masa awal semangat kita adalah melawan penjajahan dari bangsa asing, kini tantangannya bertransformasi menjadi bentuk lain yang lebih kompleks dan membuat kita rentan terpecah belah. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Aidita dari kelompok satu akan memandu bincang santai bersama Mas Ahmad Zainal, Mas Ahmad Fahmi, Mas Agus Susetyo, dan Mas Ahdan Muhammad. Kali ini topik kita membahas soal tantangan kebangsaan masa kini ya, Mas. Yang pertama nih, seperti yang kita ketahui ya, generasi muda sekarang ini tuh hidup dalam dunia digital yang penuh peluang, tetapi juga diselimuti berbagai macam tantangan akibat perubahan global. Menurut Mas, bagaimana sih pengaruh globalisasi dan budaya asing bagi masyarakat Indonesia? Saya globalisasi yang membawa arus budaya luar yang sangat kuat itu tidak bisa dibendung karena di era perkembangan teknologi dan globalisasi yang sangat cepat saat ini itu apabila informasi tidak difilter itu bisa menyebabkan berkurangnya atau lunturnya semangat gotong royong. Terus jika tidak disikapi dengan baik juga, budaya asing menurut saya bisa melemahkan rasa nasionalisme dan kepedulian terhadap tanah air. Mungkin dari temannya ada lain yang mau menyambung. Baik, menambahkan juga statement dari Mas Agus tadi ya. Jadi globalisasi atau pengaruh budaya asing ini eh, disebabkan juga karena banyaknya keterbukaan informasi melalui media sosial maupun internet yang tidak difilter atau tidak disaring dengan baik ya tentunya. Lalu juga budaya asing ini banyak dikemas dengan menarik dan lebih populer di kalangan generasi muda tentunya ya. Kalau misal generasi tua kan mungkin nggak terlalu peduli dengan adanya globalisasi ini. Dan juga penyebab yang salah satunya adalah kurangnya promosi budaya lokal, entah itu dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dalam dunia pendidikan maupun media arus utama di Indonesia gitu. Sehingga berdampak juga pada seperti yang dikatakan Mas Agus tadi ya, lunturnya nilai gotong royong. Itu kan karena ketika banyaknya arus globalisasi yang masuk ke Indonesia, terutama generasi muda, akan tumbuh sikap individualistik ataupun hedonistik di kalangan pemuda ataupun rakyat Indonesia yang lain gitu. Jadinya nantinya identitas kebangsaan akan memudar dan lebih bangga dengan produk atau gaya hidup dari luar gitu. Coba. Ya, bener banget sih Mas. Maksudnya saya juga setuju. Itu sangat apa ya? Sangat ironi sekali dengan budaya Indonesia yang banyak dengan maksudnya kita tahu sendiri seperti apa budaya Indonesia yang baik seperti sopan santun dan juga eh, culture ataupun budaya lainnya yang mungkin eh, sangat positif dan juga sangat baik untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Cuma karena globalisasi ini eh, yang tidak bisa difilter ataupun tidak bisa diambil hal positifnya semua masuk ke kita ataupun ke sebagai anak muda pada akhirnya menghilangkan identitas nasional kita juga. Yang sangat disayangkan kalau misalkan globalisasi itu nggak bisa difilter. Ya. Kalau dari Mas Ahdan, gimana kira-kira dari Mas Ahdan? Saya juga mungkin apa ya, ya sepakat ya sama pendapat dari teman-teman tadi. Ya, yang mana sebenarnya globalisasi itu bisa dilihat dari dua sisi juga kan ya, ada positif, ada negatif. Cuman tadi kita akan menyoroti soal gimana tantangannya ya, dampaknya kepada nilai-nilai apa kebangsaan kita gitu. Nah, tadi juga Mas Ahmad juga sudah apa ya, menyampaikan pentingnya untuk selektif gitu. Jadi memang apa kita perlu meningkatkan kemampuan dari apa masyarakat dan generasi muda khususnya ya untuk mempunyai kemampuan eh, menyaring berbagai apa, pengaruh budaya asing gitu ya.
yang dapat mengancam identitas dan nilai-nilai lokal kita. Jadi mungkin yang perlu ditekankan di situ sih kalau dari saya. Wah, Baik, benar sekali, baik Mas. Mas Ahdan. Ya mungkin itu kan secara positif atau secara negatifnya bisa menunturkan nilai gotong royong mungkin tadi ya atau Hmm, individualistik lah. Tapi kan Ya betul. secara positif juga globalisasi itu juga punya dampak gitu ya. ya banyak Sepertinya banget. seperti pertukaran ilmu dan teknologi gitu ya. Semakin ke sini kan apapun ilmunya, apapun bidangnya pasti punya teknologi yang semakin maju lah, yang Ya. membantu manusia agar lebih efisien dan efektif dalam bekerja Hmm, seperti itu contohnya. ya. Ataupun kayak kayak contohnya kemarin ketika ada selebrasi pacu jalur kalau teman-teman tahu ya, itu kan lagi heboh juga ya di kalangan baik Hmm, itu support maupun kancah internasional karena budaya lokal yang sangat mendunia dan hmm, ketika semua orang di dunia tahu pasti langsung booming dan banyak yang mengikuti selebrasi hmm. tersebut seperti itu. Betul, betul, betul. Sepakat. Iya, setuju sih. Maksudnya kayak kalau misalnya kita lihat sisi positifnya dari globalisasi itu banyak banget. Ini kayak contohnya kita sekarang harus mengerjakan ataupun kita melakukan diskusi podcast nggak harus ketemu langsung kan. Kayak kita nggak perlu bertemu di satu tempat. Ini dengan adanya apa platform-platform seperti ini juga yang sangat membantu dan juga efisienkan pekerjaan kita gitu. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sisi positifnya banyak banget nih pengaruh ataupun dampak-dampak dari globalisasi yang bisa kita manfaatkan secara bijak ya. Hmm. Dan Jadi ya, menurut saya jadi Dan mungkin terkait tantangan yang berhubungan dengan isu globalisasi ini sebenarnya bukan globalisasinya yang menjadi tantangan, tetapi bagaimana cara kita atau pemerintah memfilter apa isu-isu dari luar tuh supaya yang positif saja yang masuk ke negara kita, kurang lebih seperti itu, tanpa hmm, apa informasi yang masuk tuh yang berhubungan atau yang selaras lah dengan budaya kita, kurang lebih seperti itu. Jadi hmm, bukan hmm. globalisasi yang menjadi masalah tapi bagaimana cara kita memfilter gitulah Ya, isu dari globalisasi yang ada, kurang lebih seperti itu kalau saya Hmm, gitu. hmm, hmm. ya. dan Ya kalau Mas boleh Agus. menambahkan ya, menurut saya apa ya, yang namanya globalisasi ini tidak bisa dihindari ya oleh semua bangsa dan negara di seluruh penjuru dunia lah untuk hal ini. Jika mau maju ya emang harus bisa apa ya beradaptasi dengan arus ya dan tanda kutip globalisasi ini, termasuk Indonesia. Ya, betul sekali, Mas. Jadi, pertukaran informasi yang secara massal ini apabila tidak tersaring ya bisa mengikis semangat gotong royong. Salah satunya itu kita bisa melakukan peningkatan rasa nasionalisme sejak dini agar ke depannya kita bisa memilah nih yang mana dampak positif dan yang mana dampak negatif. Tapi ada nih Mas, dampak negatif yang sangat bahaya, yakni radikalisme dan intoleransi. Sementara fenomena radikalisme dan intoleransi di Indonesia kan sudah marak nih terjadi. Kira-kira bagaimana sih pendapat Mas mengenai langkah yang tepat agar kita bisa tetap berpegang teguh sama nilai nasionalisme kita? Kalau dari saya, pertama mungkin asal mulanya radikalisme dengan intoleransi itu ya. Kalau menurut saya, sebelum membahas bagaimana eh, mengatasinya, mungkin saya mau bahas terkait penyebabnya dulu ya, supaya bisa membahas. Kalau saya, radikalisme dan intoleransi itu dia muncul karena adanya ketimpangan sosial, terus adanya kesenjangan pendidikan, terus pemahaman agama yang sempit, serta adanya penyebaran paham ekstrim melalui media sosial atau lingkungan yang tertutup, kurang lebih seperti itu. Jadi menurut saya ketika ada kelompok-kelompok atau orang yang merasa terpinggirkan atau tidak puas dengan kondisi suatu lingkungan atau kondisi negara saat ini, ah, maka muncullah paham-paham radikalisme atau intoleransi tadi. Kayak begitu. Mungkin dari apa istilahnya, dari masalah-masalah tadi mungkin bisa kita cari kira-kira untuk mengatasinya, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau dari Mas Ahmad atau Anu gimana?
terkait radikalisme. Betul juga Iya. terkait apa yang disampaikan dari Mas Agus tadi ya, seperti halnya kurangnya pemahaman terkait agama atau pemahaman agamanya terlalu moderat ataupun terbuka gitu Mas, bisa jadi kan Mas ya, dia udah paham agama banget tapi dia tipikalnya yang moderat atau terbuka, jadi kan bisa aja Mas. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu ya harusnya kita sebagai generasi muda ya tentunya ya harus aktif dan dalam gerakan moderasi beragama dan toleransi di tempat kerja. Artinya di Kementerian PU ini kan juga banyak tuh teman-teman yang dari agama A sampai Z itu ya ada 6 agama di Indonesia. Dan nggak setiap hari teman-teman itu kan beribadah itu kan ya ada yang beribadah tiap hari, ada yang beribadah hanya 1 minggu sekali, ada yang 2 minggu sekali gitu. Nah kita dari situ juga harus mulai mengaktifkan gerakan moderasi beragama dan toleransi di tempat kerja gitu sebagai ASN muda dan juga menjadi teladan dalam menghormati perbedaan dan menjaga netralitas kita sebagai ASN muda tentunya. Iya sih, setuju, setuju. Dengan adanya edukasi dan juga pendidikan terkait perbedaan agama ini ya nggak ada masalah gitu loh. Karena kan memang eh, apa namanya kita tidak bisa untuk memaksakan kehendak melalui cara-cara kekerasan dan kemudian keinginan untuk mengganti dasar negara Pancasila bahkan itu kan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila gitu loh. Dan juga akan merusak persatuan dan kesatuan. Dan perlunya kayak penegakan hukum yang tegas, kemudian pendidikan multikulturalisme, kemudian adanya dialog antar agama dan juga promosi keberagaman bahwasanya it's okay gitu kalau misalnya kita berbeda ataupun ada yang berbeda dengan kita gitu. Kita punya keyakinan masing-masing, kita punya kepercayaan masing-masing dengan latar belakang suku ras yang berbeda gitu. Sebenarnya itu gak, jangan menjadi permasalahan ataupun hambatan. Ya mungkin saya sedikit aja ya nambahin karena poin-poinnya tadi udah dijelasin sama teman-teman. Eh, yang pertama yang paling penting emang apa ya sebelum kita membahas soal solusi kita harus memahami dulu ya akar masalahnya itu apa gitu. Kenapa kok bisa ada muncul intoleransi kemudian radikalisme di Indonesia ya. Kasus-kasusnya dari dulu pun saya kira apa ya ya hampir mirip-mirip lah ya entah itu penyerangan penyerangan rumah ibadah, kemudian pelarangan aktivitas ibadah tertentu dari agama tertentu ya. Kasusnya mirip-mirip sebenarnya, tapi sampai sekarang masih terjadi. Walaupun intensitasnya saya sendiri kurang tahu ya, apakah ada terjadi penurunan atau ada peningkatan malah. Tapi yang paling terasa mungkin saat apa saat momen Pilkada DKI ya, pada tahun 2016 itu ya itu terjadi polarisasi yang cukup ekstrim ya di situ. Eh, dan itu mengarah ke apa ya SARA itu mungkin yang pertama adalah memahami dulu akar masalahnya baru kemudian kita membicarakan soal solusi dan mungkin tadi juga solusinya sudah dijabarkan oleh Mas Ahmad juga terkait eh, gimana kemudian pemerintah ya mungkin bisa memfasilitasi dialog antar umat beragama kemudian memberikan pendidikan terkait apa multikulturalisme tadi dan lain-lain ya gitu karena sebenarnya kan perbedaan itu hal yang sangat wajar ya yang menjadi masalah itu tinggal gimana seseorang itu apa bisa Iya. menerima lah perbedaan-perbedaan yang ada mungkin itu yang bisa insight yang bisa aku tambahkan. Ya, betul sekali tuh Mas. Jadi intinya itu adalah penerapan dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ya. Terus yang kedua itu yang paling penting soal pendidikan dan edukasi terkait sejak dini. Namun di Indonesia sendiri kesenjangan pendidikan ini bukan hal yang baru nih Mas. Seperti tingginya tenaga kerja dengan pendidikan menengah ke bawah justru membuat kita mempertanyakan akan bagaimana nanti nasib Indonesia ke depannya. Dan ini kalau kita sudah bicara soal generasi penerus bangsa ini udah krusial banget nih Mas. Jadi menurut Mas-Mas sekalian apa sih yang bisa kita lakukan ke depannya? Terkait apa ya? Terkait dalam apa? Mengurangi Ya, apa tadi ya Mbak Anita ya? Kurang, anu, iya. Kes kurang
Agak Ya, ngeblank tadi, baiklah. sorry, sorry. Terkait kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia ini, Mas. Nah, Gimana mungkin ya, ini juga gimana Oh, yang terkait bisa terkait dilakukan topik ke kita tadi depannya? kan, Ya. salah satu penyebabnya gitu ya, mungkin ya akar masalahnya kan ada kesenjangan pendidikan gitu ya. Mm. Nah, mungkin bisa dijabarin tuh Ya, masalah masalah pendidikan ini pendidikan. sangat krusial sih, Iya, masalah pendidikan gimana? dari bahasa. Kalau bicara tentang kesenjangan pendidikan, gimana ya? Istilahnya Indonesia tuh udah merdeka 80 tahun, tapi menurutku pendidikannya nggak pernah merdeka. Jadi eh, terkait kesenjangan pendidikan itu mungkin perlu di adanya pemerataan fasilitas pendidikan ya, karena Hmm. seperti yang kita tahu terkait penyebaran fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia itu antara yang di daerah Jawa itu sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia Timur seperti di Papua, Maluku dan sekitarnya. Jadi mungkin kalau dari saya mungkin dimulai dari pemerataan pendidikan dulu ya. Terus terkait isu yang dari dulu dicantangkan bahwa pendidikan itu gratis, tapi fakta di lapangan itu tidak mencerminkan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terkait masalah kesenjangan pendidikan ini ya agak gimana ya, karena ini sudah menjadi masalah yang dari dulu tidak pernah terselesaikan, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahkan. oke Mas Agus, terkait dengan kesenjangan pendidikan ini sebenarnya banyak faktor dan penyebab ya yang menjadikan Indonesia itu masih sampai sekarang masih terjadi dengan kesenjangan pendidikan, terutama di daerah-daerah timur atau daerah 3T ya, terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, itu juga bisa disebabkan karena banyaknya tidak adanya kualitas tenaga pendidik yang tidak merata itu di persebarannya, dan juga kondisi sosial ekonomi pada seluruh orang-orang atau masyarakat di daerah timur. Nah, beda halnya dengan di Jawa kan sudah banyak fasilitas teknologi seperti apa namanya era digital ya, atau WiFi, teknologi komputer dan lain-lain itu lebih canggih daripada di sekolah-sekolah yang ada di timur atau di Sumatera yang bagian utara ujung sana ya. Seperti itu mungkin. Ya, benar. Karena pendidikan menjadi item ataupun hal yang sangat fundamental. Dan mungkin barangkali dari teman-teman ketahui sendiri, kita maksudnya dari Kementerian Pekerjaan Umum juga kita sedang dalam proses untuk gimana caranya untuk menaikkan taraf dari ketidak atau ketimpangan dari pendidikan itu sendiri dengan adanya hadirnya sekolah rakyat, kemudian perbaikan-perbaikan infrastruktur yang diharapkan memang bisa memperbaiki dan apa ya, mengkoneksikan gitu semua semua area di Indonesia, sehingga harapannya nanti saat semua sudah terkoneksi dan sudah eh, set- kalau setara sih mungkin membutuhkan proses yang lebih lama, minimal terkoneksi itu bisa menaikkan ataupun bisa me- memperbaiki kondisi pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti itu sih. Ya. Kalau dari Mas Tambahkan juga Ahdan, mungkin Mas Mas oh ya. Mas Zainal, Hmm. nggak hanya Hmm. mungkin sekolah rakyat ya. Ini saya juga Ya. menambahkan tadi terkait dengan CSR atau Corporate Social Responsibility ya. Yang mungkin sekarang Mhm. udah masif diterapkan oleh Iya, iya, iya. pemerintah, mungkin melalui Kementerian BUMN ataupun kementerian-kementerian yang lain gitu ya, sudah mengaktifkan Corporate Social Responsibility atau CSR ini. Yang mana CSR itu adalah komitmen perusahaan atau kementerian untuk berperan serta dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Tentunya dengan maraknya CSR ini, kita sama-sama tahu bahwa CSR tidak akan menguntungkan banyak pihak ya, terutama pihak-pihak yang tertinggal, itu sehingga nantinya harapannya CSR ini bisa menjadi salah satu jawaban lah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan hidup di daerah 3T tentunya. Oke, menarik ya ini soal kesenjangan pendidikan. Sebenarnya saya pernah mendapati suatu apa ya diskursus itu ya di internet lah di lini masa itu apa terkait yang namanya kesenjangan pendidikan itu kan erat kaitannya sama kesenjangan ekonomi juga ya. Jadi mana yang datang lebih dulu gitu kayak ayam sama telur gitu. Jadi apakah apa
kesenjangan ekonomi itu menyebabkan kesenjangan pendidikan, ataukah kesenjangan pendidikan ini yang menyebabkan adanya ketimpangan ekonomi itu? Karena kalau kita lihat itu kan apa ya, yang namanya pendidikan di Indonesia kan eh, bukan hanya di Indonesia sih, yang namanya pendidikan itu dapat mempengaruhi kesempatan kerja seseorang gitu ya. Jadi secara langsung dia bisa mempengaruhi taraf sosial dan ekonomi seseorang. Nah itu mungkin dari teman-teman ada yang punya apa ya, pendapat, tapi itu kan tadi soal apa penyebabnya ya, mungkin dari sisi ekonomi gitu. Jadi memang di sini perlu intervensi langsung sih dari pemerintah ya, untuk apa eh, mencari solusi gitu terkait ketimpangan, istilahnya ketimpangan struktural ini. Sehingga gimana caranya masyarakat dari apa dari tingkat taraf ekonomi apapun itu bisa mengakses pendidikan eh, yang apa ya, yang terbaik lah. Mungkin kalau solusi jangka pendek kan saat ini ada apa teknologi ya, bisa digital dari eh, apa dari tempat dari manapun gitu. Tapi kembali lagi yang namanya infrastruktur eh, teknologi itu kan juga perlu diinstal gitu ya. Jadi emang tetap pada akhirnya pemerintah itu memegang peranan penting untuk apa ya, untuk menangani masalah ketimpangan kesenjangan pendidikan ini, yang mana juga berkaitan sama kesenjangan ekonomi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya, betul sekali, Mas. Jadi, intinya ini kita tuh perlu pemerataan pendidikan yang dilakukan sama pemerintah, seperti yang sudah disebut dari Mas Ahmad tadi, Ahmad Zainal tadi, dari Kementerian PU lewat kehadiran sekolah rakyat. Terus ada beberapa dari pemerintah dengan mengeluarkan program-program kartu pintar dan juga memfasilitasi program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dan ini semua dilakukan untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa ya, Mas. Wah, super sekali semua pendapat dari narasumber kita pada bincang kali ini. Boleh tepuk tangannya. Mungkin sebelum penutupan kasih closing statement dulu lah Mbak dari tiap-tiap Baik, teman-teman atau sekalian Mbak Aidita juga nanti ya. gimana? Dimulai Dari dari yang Mas Agus dulu mungkin. Oke, oke. Jadi terkait eh, tantangan kebangsaan masa kini yang terkait penjabaran kita yang globalisasi, terus radikalisme, terus kesenjangan pendidikan, mungkin core-nya ini ada di kesenjangan pendidikan, kurang lebih seperti itu. Selain masalah apa tantangan kebangsaan masa kini yang tadi kita jelaskan tadi, menurut saya kesenjangan pendidikan itu yang paling masif karena dengan adanya pendidikan yang sangat istilahnya yang memadai dari tingkat dini, tantangan kebangsaan yang terdiri dari beberapa poin itu bisa dikurangi kurang lebih dari saya seperti itu. Jadi istilahnya core dari sebuah masalah terkait tantangan kebangsaan masa kini itu ada di kita tekankan di pendidikan kurang lebih seperti itu. Karena dengan meningkatnya mutu pendidikan pasti akan mempengaruhi tantangan kita dalam menghadapi masalah-masalah kebangsaan yang ada di masa kini kurang lebih seperti itu kalau saya gitu sih. Kalau teman yang lain gimana? Oke Mas Agus. Oke dari saya mungkin ya. Jadi tantangan kebangsaan masa kini untuk sekarang kan masih semakin kompleks ya. Banyak banget tantangan kebangsaan mulai dari poin satu atau sampai 7. Mungkin kita tadi hanya membahas 3 aja ya. Yang mana itu ada eh, radikalisme, kemudian kesenjangan pendidikan, dan juga pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, karena tantangan kebangsaan masa kini itu semakin kompleks dan tidak lagi berbentuk ancaman fisik semata, jadi eh, untuk mengatasi itu nggak hanya bergantung pada pemerintah ataupun aparat kepolisian maupun aparat keamanan yang lain, sehingga
semua lini warga negara Indonesia harus menjaga nilai kebangsaan gitu. Dengan memperkuat semangat persatuan, menjunjung keadilan dan juga memupuk integritas, maka Indonesia akan mampu tetap teguh dan berdaulat gitu. Lalu terutama generasi muda ya untuk memperkuat kembali wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sebagai benteng pertahanan ideologis bangsa. Dan juga bela negara hari ini adalah tentang berpikir kritis, bertindak positif, dan berani menjaga Indonesia tetap utuh dalam keberagamannya tentunya. Seperti itu dari saya. Ke ini juga sih udah terwakilin oleh Mas Agus sama Mas Fahmi juga, cuma sama bahwasanya eh, isu globalisasi, isu radikalisme, dan juga isu ketimpangan atau kesenjangan dari pendidikan ini, ya satu-satunya cara kita bisa bantu dengan cara ya kita sebagai ASN ataupun generasi muda di ASN untuk bisa melakukan yang terbaik dan juga memberikan yang terbaik, membantu pemerintah untuk apa ya, untuk mengatasi kesenjangan pendidikan itu sendiri. Dan sih kalau dari saya seperti itu. Dari Mas Ahdan mungkin. Kalau dari saya mungkin menambahkan ya, tadi kan soal apa dari pemerintah kan udah ada ya, maksudnya terkait solusi dan sebagainya. Mungkin di sini juga perlu menekankan juga partisipasi aktif dari warga gitu ya, juga sangat penting kemudian dalam menghadapi tantangan kebangsaan tersebut tadi ya, ada globalisasi, radikalisme, kemudian kesenjangan itu sendiri. Dengan cara apa? Mungkin dari apa ya, mengembangkan komunitas gitu ya, yang bisa mendukung nilai-nilai kebangsaan, kemudian juga aktif untuk menempuh atau mengikuti pendidikan ya yang berkualitas. Yaitu juga selain pemerintah memberikan apa infrastruktur yang memadai, dari warganya sendiri juga harus mempunyai semangat gitu ya untuk menempuh pendidikan yang berkualitas itu sendiri. Kemudian yang mungkin mengembangkan keterampilan juga lah untuk menghadapi era globalisasi gitu ya, agar bisa terus adaptif sebagai bangsa dan negara juga. Mungkin itu sih yang bisa aku tambahkan. Wah, Dan dari bincang santai kita hari ini tuh, saya jadi yakin bahwa secara sosial Indonesia masih memiliki fondasi yang kuat seperti keberagaman dan gotong royong yang menjadi pengikat untuk memperkuat identitas nasional. Namun, nilai-nilai ini juga harus tetap kita rawat ya, Mas, agar tidak terkikis oleh perubahan zaman. Dan sekarang tantangannya itu bukan sekedar mewariskan nilainya aja, tapi bagaimana cara kita menjadikannya relevan, baik secara tindakan atau cara kita berpikir, cara kita berpikir sehari-hari, karena nasionalisme itu kan nggak cukup cuman dipelihara lewat simbol aja ya, tetapi juga harus dijaga dengan jaminan keadilan dan harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Wah, super sekali dari teman-teman kelompok satu. Mungkin cukup ya bincang santai kita untuk hari ini ditutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih baik, wabarakatuh. semuanya. terima kasih semuanya.